Berikut ini adalah cara mencampurkan larutan soda apinya. Ini yang tadi sudah diukur. Ini Aquades 150 ml. Kemudian ini soda apinya seberat 75 gram. Ingat pada saat kalian mencampurkannya, alat-alat yang kalian pakai kalau bisa terbuat dari plastik, jangan yang menggunakan aluminium gitu ya, atau besi-besi. Jadi gunakan yang dari plastik atau kaca yang tahan api. Gitu ya. Pertama, kalian harus safety dulu yang kalian siapkan. Mulai dari maskernya harus kalian siapkan, kemudian sarung tangan, kalau bisa pakai kacamata karena memang nanti ketika mencampurkan keduanya ini akan menimbulkan panas karena reaksi eksoterm menimbulkan panas dan juga akan menimbulkan gas. Jadi wajar, tapi gasnya jangan dihirup. Ya, usahakan pada saat mencampurkan tahan napas dulu lah gitu. Makanya nanti pada proses mencampurkan Ibu mungkin nggak bakal banyak ngomong gitu, makanya Ibu ngejelasinnya di awal sebelum mencampurkan keduanya. Ingat pada proses mencampurkannya harus NaOH-nya atau soda apinya yang dituangkan ke Aquades. Jangan sampai ketuker Aquades yang dituangkan ke sini, salah. Ya, jadi soda apinya atau NaOH-nya yang dituangkan ke Aquades, kemudian diaduk perlahan. Nah, ini Ibu menggunakan kayu gitu ya, karena kalau misalnya menggunakan plastik nanti takutnya sendok plastik nanti akan meleleh gitu. Jadi pakai kayu aja nanti kita ngaduknya. Jadi nanti jangan kaget kalau misalnya pada saat mengaduk berubah jadi panas gitu, karena memang suhunya nanti akan panas gitu, sekitar 80 sampai 90 derajat mungkin nanti akan panas gitu. Jadi makanya mungkin akan Ibu sediakan gelas juga supaya nanti bisa sedikit nahan panasnya. Proses mengaduknya sebenarnya tidak membutuhkan waktu lama ya, dia sudah bercampur, sudah menjadi larutan NaOH yang homogen gitu ya. Hanya saja memang tadi setelah diaduk sempat Ibu tinggalkan karena memang tadi berasap sekali gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan suhunya masih panas nih. Kita diamkan. Kita diamkan dia sampai mencapai suhu ruang gitu. Ini kalau dipegang nih hangat nih. Gitu, makanya nih Ibu kasih gelas lagi, Ibu lapisi gelas karena maka dilapisi gelasnya masih hangat gitu ya, makanya supaya melindungi dari plastiknya aja. Nah, nanti kalau sudah didiamkan sampai mencapai suhu ruangan, baru nanti kita campurkan dengan minyak-minyak yang lain gitu ya. Biasanya nanti kalau memang sudah kayak gini nih, diinapkan saja, didiamkan semalaman gitu. Nanti disimpan di tempat yang aman, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kalau bisa ditutup, jangan sampai terciprat atau segala macam, jangan sampai tumpah gitu, karena baru besok baru bisa kita gunakan. Benar-benar kita diamkan sampai mencapai suhu ruangan ya, disimpan di tempat yang rapi. Pokoknya jauhkan dari jangkauan anak-anak lah, jangan sampai ini nanti pecah atau segala macam gitu ya. Nanti ketemu lagi besok kita mulai campurkan dengan bahan minyak-minyak yang lain. Melanjutkan pekerjaan di hari sebelumnya, untuk sekarang kita mencampurkan larutan NaOH yang sudah kita siapkan di hari sebelumnya, sudah kita diamkan selama 24 jam, dicampurkan dengan berbagai macam minyak yang kita butuhkan untuk pembuatan sabun batang. Di sini Ibu pakai ada 3 jenis minyak, yaitu olive oil, terus minyak kelapa, dan juga minyak sawit. Kadarnya pun berbeda-beda. Untuk olive oil Ibu pakai 235 gram, minyak kelapa 150 gram, dan minyak sawit 100 gram. Ini sengaja Ibu taruh di botol aqua kecil-kecil supaya nanti kalian ada bayangan seberapa banyak nanti kalian untuk mengukur timbangannya, karena kan tidak semua di antara kalian punya timbangan digital gitu. Jadi untuk olive oil nih 235 gram itu pertama kalian ngambil dulu 1 gelas ya, 1 gelas olive oil, kemudian ditambah sedikit lagi nih. Nah, ini tingginya seberapa nanti akan Ibu tulis di LKS-nya ya gitu. Jadi 1 gelas penuh ditambah
sedikit nih, sehingga keduanya ini punya berat 235 gram. Sudah Ibu ukur ya di timbangan digital. Kemudian minyak kelapa nih segini nih 150 gram. Nanti juga ini ada tandanya berapa tingginya, nanti akan Ibu tulis juga di LKS. Kemudian minyak kelapa sawit ini 100 gram yang kita pakai. Juga sama sudah Ibu tandai, nanti tingginya seberapa juga akan Ibu tulis di LKS. Untuk masing-masing belinya seperti apa nanti akan Ibu tulis di persiapan pembelian bahannya gitu ya. Kita masukkan di wadah. Wadah seperti ini. Silakan kalian siapkan wadah untuk nanti mencampurkan antara minyak dan juga larutan NaOH-nya. Ya, mulai kita masukkan satu per satu. Ini NaOH yang sudah kita buat kemarin malam. Ya, jadi ini sudah benar-benar sudah dingin, sudah suhu ruangan gitu ya. Nah, ini kita tuang seperti ini. Tinggal kita aduk ya, bisa dengan menggunakan spatula gitu ya, atau dengan menggunakan mixer. Jadi Ibu lanjutkan nanti pada saat Ibu mengaduk dengan menggunakan mixer. Jadi ini setelah beberapa waktu Ibu mixer adonannya, jadi kalian harus membuat adonannya ada jejaknya seperti ini. Ini kan ini udah jejak, udah kental banget gitu ya, adonannya udah tercampur dengan sempurna. Nah, kalau udah seperti ini tinggal variasi kalian mau ditambahkan pewarna seperti apa gitu kan. Kalau Ibu mah berhubung nggak ada pewarna ya udah begini aja warnanya, cuma mau Ibu tambahkan sedikit pewangi esensial oil gitu ya, ditambahkan beberapa tetes. Nanti kalau itu diaduk kembali sampai rata gitu ya, kemudian kita taruh di cetakan. Nah, cetakannya juga variasi, kalian mau bentuknya kotak atau mau bentuknya lingkaran, sesuai dengan variasi kalian saja gitu ya. Jadi Ibu langsung masukkan esensial oilnya ya. Jadi seperti ini hasilnya setelah Ibu masukkan ke dalam cetakan. Sekali lagi untuk cetakan modelnya itu disesuaikan dengan variasi kalian saja. Bisa kalian kasih warna gitu kan, mau 2 warna atau mau kalian kasih variasi pola seperti apa, itu terserah kelompok kalian gitu ya. Kalau Ibu mah biasa aja, warna tidak Ibu kasih tambahkan pewarna, hanya Ibu tambahkan sedikit esensial oil saja supaya ada sedikit aromanya gitu, karena kan ini ya memang seleranya gitu ya, masing-masing selera saja. Kemudian kalau sudah, nanti jangan kaget, ini 2 atau 3 jam kemudian memang agak panas, ini anget nih ya, ini wadah Ibu nih anget. Kemudian nanti kalau sudah, ini lagi proses saponifikasi. Nah, pada saat proses saponifikasi berlangsung, kita simpan adonan ini di tempat yang tertutup gitu. Nah, biasanya Ibu naruh di kotak sepatu gitu, atau nanti kalian bisa taruh di tempat yang aman. Nanti kalau sudah ditaruh di kotak sepatu seperti ini kan, nah bisa langsung ditutup gitu kan. Kita langsung tutup, kemudian nanti kalau perlu ditambahkan dengan kain atau handuk untuk ditutup lagi gitu, supaya benar-benar proses saponifikasi dari adonannya berjalan dengan sempurna.